Hai, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk siapapun yang sedang menonton video singkat kelompok kami ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami mempresentasikan hasil rencana kerja kelompok kami ini itu membuat rencana aplikasi. Nah, sebelum saya mulai presentasi ini, udah ada pantun nih yang saya siapin untuk kalian semua. Nanti kalau saya sebutin pantunnya, jangan lupa dibalas pakai cakep ya. Jalan-jalan ke Pulau Batam, Cakep, bertemu perempuan cantik dan rupawan. cakep, Kami kelompok 6 mengucapkan salam untuk cakep. para penonton sekalian. Nah, kalian pasti udah nggak asing lagi dong sama pepatah yang bilang, nggak kenal maka nggak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Rachel Bernis dari kelas 10 SOS 2 dari kelompok 6. Dan di sini tentunya saya nggak sendirian. Saya mempunyai 3 rekan yang keren banget nih. Udah pada penasaran belum? Siapa aja sih? Kita kenalan juga ya sama mereka. Halo, nama saya Helena Nyoman, nomor absen 16. Halo, saya Rafa, nomor absen 26. Halo, nama saya Vina, nomor absen 29. Nah, karena udah pada kenal nih sama kita semua, langsung aja ya kita mulai presentasinya. Namu. Namu tuh nama aplikasi kami. Kenapa sih kita kasih nama aplikasi kami tuh Namu? Karena Namu itu artinya pohon di bahasa Korea. Nah, kenapa kita pilih pohon? Kenapa nggak barang lain aja? Sederhananya, kita memilih nama pohon karena tema yang kita pilih adalah meningkatkan produksi pangan tanpa memperluas kebutuhan lahan pertanian. Nah, Namu juga punya visi dan misi nih. Apa sih visi dan misinya? Ada pada penasaran dong? Langsung next aja ya. Visi aplikasi Namu itu adalah, kami berharap Namu bisa menjadi wadah bagi masyarakat dan petani dalam menemukan solusi terbaik bagi ketersediaan pangan di tengah keterbatasan lahan pertanian. Nah, kita lanjut aja ke misinya. Untuk misi aplikasi Namu, kita mempunyai 3 misi. Misi yang pertama adalah, kami berharap kami bisa meningkatkan produksi pangan secara intensif. Yang kedua, kami juga ingin membantu petani dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas produksi pangan secara intensif. Dan yang terakhir, kami juga ingin membantu mencukupi kebutuhan gizi masyarakat dan menyediakan makanan bergizi yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Sekarang kita masuk ke latar belakang dan tujuan dari aplikasi Namu. Kita mulai dari latar belakang. Ketika kami memulai tema dari aplikasi ini, kami segera terpikirkan tentang berbagai metode alternatif di bidang pertanian di zaman ini. Namun, di sisi lain kami juga merasa masih banyak masyarakat yang belum mengenal metode-metode tersebut sehingga kami ingin memperkenalkannya. Tujuan dari aplikasi kami ini, yang pertama, untuk mengetahui tentang peningkatan produksi pangan tanpa harus memperluas lahan pertanian. Yang kedua, mempelajari cara untuk meningkatkan produksi pangan tanpa memperluas produk pangan. Yang ketiga, menambah wawasan kami mengenai cara untuk membuat aplikasi dan menjadi lebih kreatif. Dan yang terakhir, untuk membantu teman-teman di luar sana yang mungkin tertarik untuk meningkatkan produksi pangan dengan lebih mudah dengan menggunakan aplikasi yang sudah kami buat. Tantangan yang kami terima untuk membuat aplikasi ini yaitu ada apa saja yang ingin kami buat untuk bisa dilakukan di aplikasi kami ini agar nantinya bisa sungguh-sungguh berguna untuk semua pemakai aplikasi. Kemudian kami juga harus mencari tema, logo, judul, dan hal-hal terkait lainnya yang cocok untuk tema yang kami dapatkan. Karena ini memerlukan proses yang cukup panjang. Waktu yang singkat juga menjadi tantangan, karena proyek ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses mengerjakan aplikasi dan mempersiapkan presentasi agar hasilnya bisa kami tunjukkan secara maksimal. Solusi yang ditawarkan pada misi yang kami buat, yaitu kami harus bekerja sama untuk membuat aplikasi ini.
dengan membagi tugas, mengeluarkan ide-ide yang kami miliki, serta saling membantu jika ada anggota kelompok yang kesulitan. Bagi pemakai aplikasi, kami berharap bahwa aplikasi ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat dan juga petani tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan kualitas produksi pangan di tengah keterbatasan lahan saat ini, yaitu dengan beralih menggunakan metode alternatif. Selain itu, kami juga berharap untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, juga pemerintah, untuk membantu petani karena terbatasnya lahan untuk bertani. Wah, pastinya penasaran gak sih sama application tour dari Namu? Kalau gitu, langsung aja yuk kita virtual tour ke dalam aplikasi Namu. Oke, pertama-tama kita mau jelasin nih tentang logo aplikasi Namu. Seperti yang tadi udah dijelaskan oleh teman kami, Rachel, kata Namu sendiri terinspirasi dari bahasa Korea loh, yaitu yang artinya adalah pohon, sesuai dengan tema kami. Pohon menjadi kata kunci yang ingin kami highlight. Lalu di dalamnya ada lukisan tangkai bunga dengan aksen warna hijau dan pink. Dari warna hijau ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk terus melakukan penghijauan di tengah sempitnya lahan. Sementara dari warna pink ini, kami ingin menunjukkan nih pentingnya rasa cinta dan juga belas kasih terhadap kelestarian pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Dan juga ketersediaan pangan dan kemerataan produksi distribusi pangan bagi semua orang di sekitar kita. Oke, selanjutnya ada Namu homepage. Di sini akan berisikan definition and impact, solution, you can count on me, and recommendation of the nearest local organic vegetable store. Penasaran gak sih sama isi dari setiap yang ada di sini? Kalau gitu langsung aja yuk kita cek. Nah, yang pertama ada definition dan impact, yang mana kami berharap bisa menyadarkan semua orang akan masalah yang penting ini, yakni ketersediaan pangan di tengah keterbatasan lahan, yang gak boleh nih kita anggap sepele. Di sini ada informasi tentang pengertian, penyebab, dan dampak dari masalah keterbatasan lahan ini. Nah, semuanya ini kami kemas dalam bentuk poin-poin dan juga kutipan artikel, sehingga kami berharap bisa menghadirkan suatu yang faktual dan juga menarik bagi teman-teman. Tentunya di mana ada masalah, di situ harus diciptakan juga dong solusinya. Makanya kita juga punya section yang ketiga nih, yaitu solusi dan bentuk-bentuk solusinya. Nah, di sini kami membagi solusi jadi dua bagian, yaitu untuk pemerintah dan untuk masyarakat. Bagi masyarakat, ada 4 cara nih yang mudah dan bisa banget loh diterapkan di rumah kita masing-masing. Yang pastinya bisa membantu supaya pangan itu bisa terus tersedia, meskipun lahan kita terbatas. Yang pertama ada hidroponik, yakni menanam tanaman tanpa media tanah. Yang kedua, tabulampot, menanam di dalam pot. Dan yang ketiga ada vertikultur, menanam dalam bentuk arah vertikal, misalnya dengan menyusun dalam bentuk rak-rak dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada aeroponik nih, sebuah cara baru menanam di mana akarnya itu menggantung di udara. Semuanya ini mudah dan bisa banget loh dilakukan di rumah kita. Nah, selanjutnya pada bagian ini kami menyediakan kalkulator untuk menghitung bila kalian ingin membeli barang-barang untuk menanam tanaman di lahan rumah kalian masing-masing. Bisa di next. Nah, ini adalah tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi seperti Bogor, Jakarta, dan Bandung sebagai rekomendasi toko-toko bila Anda ingin membeli barang-barang untuk menanam di rumah kalian masing-masing. Di sini kami menulis 2T yang berarti terdekat dan terbaik karena sudah dekat dari rumah serta toko-toko ini juga terbaik untuk dikunjungi.
Ini adalah tempat-tempat dengan rating terbaik untuk membeli bahan-bahan untuk menanam di lahan rumah kalian masing-masing. Nah, pertama-tama kita harus klik gambar untuk masuk ke pilihan menu. Lalu pertama ada pengertian dan nampak. Lalu di bawah kalian bisa back to menu. Selanjutnya solution. You can count on me. Di sini kalian bisa memasukkan angka. Terakhir ada pick a place. Aduh, nggak kerasa banget ya, kita udah bentar lagi ada di ujung video. Nah, pasti kalian udah ngeliat tadi turnya, visi misinya, terus tantangannya, terus semuanya itu pasti makin tertarik nggak sih sama metode-metode yang akan dipakai buat melakukan pertanian di lahan-lahan sempit gitu. Nah, sebelum aku menutup video ini, aku mau nyebutin nih siapa aja sih orang-orang keren yang membuat rencana aplikasi ini bisa sampai sejauh ini. Nah, aku juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena mereka udah mengambil peran penting dan bisa membantu berjalan lancarnya aplikasi ini. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih pada pembuat aplikasi kami dan coding kami, yaitu Melania Raka Adita. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pembuat penaruh data dan informasi, itu Helena Nyoman dan Nevina Alicia. Dan untuk kreatif design dan editing session, Rachel Bernice Iskandar. Sebagai penutup, saya mau menutup acara ini dengan quotes yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Beliau pernah mengatakan bahwa the future depends on what we do today. Maka dari itu, besar harapan kami, presentasi dan rencana aplikasi Namu ini bisa membawa perubahan dan pengaruh besar bagi masyarakat luas, terlebih tentang meningkatkan produksi pangan tanpa memperluas kebutuhan lahan pertanian. Sekian dari saya Rachel. Saya Helena. Saya Rafa. Dan saya Vina. Kami izin mengundurkan diri. Dan thank you, have a nice day.